Selamat malam, perkenalkan saya Putu Sanjaya, NIM 0435627731. Untuk kali ini saya akan mengerjakan praktek tugas 2 mata kuliah jaringan komputer, yaitu 20 perintah untuk command prompt. Untuk perintah yang pertama kita akan mempraktekkan CD. CD itu fungsinya untuk pindah ke direktori tertentu ya. Contoh di sini kita pakai misalnya, lalu kita ingin pindah ke direktori kuliah, misalnya CD kuliah, karena kebetulan saya udah tahu ada folder kuliah, jadi langsung di CD. Nah, seperti yang dilihat ini sudah pindah ke folder kuliah. Lalu yang kedua ada perintah CLS. CLS itu untuk membersihkan semua layar di CMD. Kita ketikkan di sini CLS, lalu enter. Nah, layar sudah bersih. Lalu yang ketiga itu ada CLS dengan tanda seru untuk menampilkan bantuan dari penggunaan perintah CLS itu sendiri. Nah, sebagai contoh kita ketikkan CLS garis miring tanda tanya. Nah, di sini kita lihat CLS itu adalah fungsinya untuk clear screen ya, untuk mengclearkan seluruh screen CMD. Lalu kita ada perintah dir atau directory. Jadi directory ini untuk menampilkan isi folder ya. Contoh di sini kita ketik dir, enter. Nah, di sini terlihat ya di directory saya seperti ini, yaitu ada tugas 1, tugas 1, tugas 2. Ya, ini berisi semua tugas-tugas saya ya. Lalu anggapannya saya nggak tahu nih directory itu fungsinya untuk apa. Sama seperti CLS tadi, kita ketikkan dir tanda garis miring lalu tanda tanya. Nah, di sini terlihat bantuan untuk directory ya. Misalnya di sini ada atribut A, display with specific attributes, lalu sort order, bisa difilter dengan nama, by alphabet atau by extension atau by ukuran. Nah, di sini lengkap ya untuk bantuan directory-nya. Lalu ya kemudian ada perintah ipconfig. Jadi untuk ini ipconfig ini untuk menampilkan info lengkap tentang IP kita. Nah, seperti yang sini bisa terlihat, di sini terlihat IP saya itu 132.168.145. Ini kurang terlihat ya. Oke, sudah terlihat. Lalu layar saya di sini terlalu banyak nih, terlalu banyak tulisan, jadi kita akan menggunakan perintah CLS lagi untuk mengclearkan screen CMD-nya. Lalu kita akan menggunakan perintah ipconfig/all. Ini untuk untuk menampilkan seluruh IP konfigurasi keseluruhan dari MAC, DNS atau IP DHCP-nya lain-lain ya. Nah, di sini terlihat ada hostname juga ada physical address-nya juga ada description-nya, misalnya di sini ada Realtek Gaming, lalu di sini ada IPv4-nya, ada subnet-nya pakai apa, ada DHCP servernya atau DHCP gateway-nya juga ada. Nah, di sini jadi sederhana secara lengkap ya. Nah, untuk perintah ipconfig bantuan keseluruhan, kita tinggal mengetikkan ipconfig/ tanda tanya seperti yang tadi kita praktekkan di perintah directory atau dir dan perintah CLS. Untuk mengetahui bantuan apa saja yang ada di perintah ipconfig ini, lalu kita klik enter. Nah, di sini terlihat ya, misalnya di sini ada ipconfig untuk menampilkan informasinya. Kalau ingin detail lagi bisa ipconfig/all. Lalu kalau misalnya kita mau renew adapternya, tinggal ipconfig/renew. Nah, di sini lengkap ya, ipconfig all compartments, renew, release, flash DNS, dan juga ada penjelasannya di sini ya. Nah, nanti kita akan mempraktekkan coba ipconfig release contohnya ya, ipconfig/release. Jadi fungsinya ini untuk melepas IP address untuk IP DHCP biasanya ya. Media state disconnect, default gateway sudah kosong.
Nah, ini karena saya masih ada connect VPN, sebentar saya udah mati sini. Di sini masih terbaca sih HMA VPN. Tapi sini harus sudah disconnect. Lalu kita akan merenew itu memperbarui alamat dari DHCP nya. Ini karena screen terlalu penuh, saya clear dulu. Kita CLS lagi, ipconfig /renew oke. No operation can perform on HMA. Oh, ini karena ini saya masih terkonek ke VPN. Coba VPN saya hidupin dulu karena komputer saya ini terkonek ke VPN ya. Misalnya saya ubah ke Indonesia saja. Nah, ini kita coba lagi ipconfig /release. Nah, di sini sudah terbaca ya, sudah terdisconnect tadi karena ini saya baru connect VPN-nya, karena jaringan saya terhubung dengan VPN. Kita CLS lagi agar clear. Lalu kita buka perintah ipconfig /renew. No operation can perform while on HMA VPN while it has radio connected. Ini kayaknya mungkin karena saya masih terkonek ke VPN ini sih ya jaringannya ya, jadi dia nggak bisa ke renew nih IP DHCP nya gitu. Coba kita lanjut ke display DNS deh buat melihat cache DNS kita. ipconfig /display DNS. Nah, ini kita lihat ya DNS yang baru kita baru kita kunjungi, seperti Steam. Ini contoh ada Steam karena saya baru mau akses Steam, yaitu platform game, graphic manager dan lain-lain ya. Nah, lalu setelah itu kita akan menghapus cache DNS. Jadi untuk itu komennya adalah ipconfig /flush/DNS. Nah, ini sudah di clear cacenya successfully, flush DNS resolver cache. Lalu kita akan mencoba ipconfig. Kali ini saya clear dulu ya biar bersih. ipconfig register DNS. Jadi ini akan kita mendaftarkan ulang IP address ke DNS servernya nih ya. ipconfig register DNS. Ini kayaknya nggak bisa juga, siapa tahu bisa ya. Oh, ini bisa deh. Register DNS resource records for all adapters of this computer has been initiated. Any report will be any event should be reported in the event viewer in 15 minutes. Oke. Jadi sudah sudah terregister ya. Kita akan mencoba, lalu kita akan mencoba perintah ping. Jadi ping ini kita akan mencoba koneksi ke website tersebut. Misalnya saya akan mencoba ping, coba saya ping ke website saya sendiri ya. Nah, seperti yang bisa dilihat, ping ke website saya sendiri itu putusanjaya.id itu replay. Jadi ini artinya website saya dari komputer saya berhasil mengirimkan koneksi ke website saya gitu. Ini adalah koneksi ping. Lalu perintah selanjutnya kita akan mencoba net start ya. Jadi kita akan menampilkan koneksi jaringan aktif atau port yang digunakan di jaringan ini gitu. Kita coba klik net start. Nah, di sini kelihatan ada origin address, ada kelihatan semua connect port yang digunakan atau jaringan yang aktif yang ada di bersama jaringan kita ya. Itu. Ini masih bergerak. Kita tunggu sebentar. Ini udah cukup menampilkan sih ya. Nah, kita batalkan saja. Lalu kita akan ke perintah selanjutnya, yaitu tracer. Tracer itu untuk melacak rute ya, rute yang ditempuh suatu paket data ke tujuan melalui jaringan gitu. Jadi kita ngecek rute tempuhnya itu berapa gitu kan.
kita akan mencoba cek rute tempuh kita dari menggunakan perintah. Ini saya clear dulu ya, biar clear layarnya, biar enak dilihatnya. Kita akan mencoba perintah tracer ya, tracer. Coba website saya lagi deh, yaitu sanjaya.id. Di sini pingnya trace-nya cukup cepat ya, 2 milisecond itu. Coba saya batalkan, saya mau coba tracer ke Google ya, sama masih cepat juga ya gitu. Kalau kita akan mencoba perintah berikutnya, yaitu petping. Petping ini fungsinya jadi antara mungkin lebih ke ngecek konektivitas sama ngetrace ya, ngetrace rutenya gitu. Jadi mungkin kombinasi antara ping sama tracer gitu, lebih detail sih mungkin ya. Coba kita coba perintahnya petping. Kita coba website saya lagi, yaitu sanjaya.id. Tracing route sanjaya.id, over maksimum 30 hops. Ini masih berjalan ya, jadi lebih lengkap sih sebenarnya ya IP addressnya gitu kan. Kita tunggu sebentar untuk hasil selanjutnya seperti apa. Atau kita coba petping ke Google ya, mungkin bisa lebih cepat atau beda hasilnya gitu kan. Kita ketik petping google.com ya, ini hasilnya sama seperti sebelumnya. Saya hanya ingin melihat perbedaannya saja, ada perbedaan signifikan gitu antara petping ke website saya dan petping ke Google. Sepertinya sama saja sih ya. Oke, bisa kita batalkan di sini. Lalu kita akan ke perintah nslookup. Jadi nslookup itu untuk mencari alamat IP dari nama domain. Jadi misalnya kita mau ngecek nih, domain ini IP addressnya apa gitu. Jadi kita bisa akses lewat IP addressnya. Jadi sebenarnya ini kan domain ini kan untuk menyamarkan IP address suatu website jadinya ya. Coba kita ketik nslookup. Coba kita kembali lagi coba menggunakan website saya, yaitu sanjaya.id. Nah, di sini terlihat IP address yang dipakai di website saya ada 4 ya, sesuai pendaftaran name servernya. Kebetulan untuk website saya ini menggunakan hosting rumah web ya, ini IP name server yang saya daftarkan, IP addressnya ada 4. Lalu coba kita akan nslookup google.com. Nah, di sini sudah terlihat IP address yang digunakan oleh Google ya, seperti ini gitu. Kita akan clear screen lagi agar lebih bersih. Lalu kita akan ke NetSH. NetSH ini untuk konfigurasi jaringan lebih lanjut, misalnya ganti IP, reset network, dan lain-lain ya. NetSH, misalnya saya coba NetSH WLAN show profiles. Sebentar, bisa nggak nih? NetSH WLAN show profiles. Oh, ini karena ini nggak ada wirelessnya, jadi dia nggak bisa nih. Coba NetSH WLAN show profiles. Not running juga ya. Coba kita pakai perintah NetSH, dan sharing paling seru. Jadi di sini ada NetSH dump reach delete that configuration NetSH WLAN NetSH LAN. Coba NetSH LAN, NetSH LAN show, NetSH LAN show interface. Coba the wired auto config, jadi ini ada config yang nggak running dia ya.
Tapi kalau reset network ya ini untuk NetSH sih mungkin ada konflik yang nggak running ya, nanti kita coba lagi nanti. Cuma ini fungsinya NetSH ini sebenarnya lebih ke konfigurasi jaringan lebih lanjut sih ya, untuk setting jaringan lah ibaratnya gitu kan. Kita clear screen lagi, lanjut ke pintu selanjutnya yaitu root itu untuk mengelola routing table jaringan ya. Kita coba root. Nah di sini pilihannya ada root garis miring F, root P for using IP4, root command, ada print, delete, change, example, root print, root 4, root add. Ini untuk routing jaringan sih ya. Tapi untuk saat ini kita sedang mengutak-atik routing jaringan dulu karena jaringan yang sekarang juga sudah ini sudah berjalan untuk root. Lalu kita akan CLS lagi, lalu kita akan mencoba perintah yang terakhir yaitu net. Net ini jadi fungsi untuk menampilkan atau mengelola resource jaringan ya. Coba kita net time, nggak muncul. Net view, ada error nih coba. Kalau net help, net account, net help SMG, coba kita net help service, net style browser. Oh iya untuk menambah untuk memulai jaringan ya, misalnya di sini untuk memulai jaringan DHCP client, untuk memulai browser. So, kita lebih ke untuk net view sih, kita ingin melihat-lihat aja sih ya. Net statistik are available for running service workstation. Kalau kita klik net view, itu statistiknya ini sudah tersedia untuk service workstation ya. List of the server for this workgroup is currently available, is not currently available. Oke, jadi belum tersedia. Jadi fungsi net ini sebenarnya lebih ke mengelola resource ya. Kalau kita lihat ini sini ada dia bisa nge-pause, nge-start, misalnya sini nge-start DHCP client juga bisa gitu. Ya mungkin untuk sekian praktek saya untuk perintah CMD atau command prompt 20 perintah CMD. Semoga penjelasan saya jelas dan mudah dipahami. Terima kasih kepada Bapak Ibu Tuton dan selamat malam.